ketiga, dampaknya ini meninggal dunia. Ya, saya nggak akan bilang 1, 2, 200, tapi satu saja meninggal ini sudah tragedi. Yang kita hadapi ini, yang alami ini 201. Yang selanjutnya, indikator selanjutnya, ini berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Durasi yang amat sangat panjang, ya, tidak durasi yang singkat sekejap, gitu, jadi panjang. Selanjutnya adalah sampai detik ini tidak ada satu kebijakan penanganan crisis management, ya. Tidak ada SOP yang diturunkan secara nasional kepada 27 provinsi sehingga fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menerapkan treatment yang sama, pendekatan yang sama. Dan selanjutnya belum pernah ada identifikasi, bukan hanya identifikasi terhadap kasus gagal ginjalnya itu sendiri, penyakit penyerta yang diakibatkan oleh gagal ginjal ini juga belum ada. Dan yang terakhir adalah kita belajar, tadi penting sekali yang disampaikan Ibu Neti, belajar dari kasus COVID 1, 2, ketika ini sudah mewabah dan tidak dapat dihentikan dengan pendekatan apapun seperti yang Ibu Desi katakan, ini gak akan ada perubahan terhadap kondisi anaknya, maka ini sudah sepatutnya menjadi tragedi dan ditetapkan sebagai kejadian yang luar biasa. Kalau tidak percaya juga, fatality rate-nya ini sudah di atas 50%. Jadi jangan sampai kita mengulang kebodohan-kebodohan, bukan kesalahan lagi ya, bukan kelalaian, bukan ketidakmampuan, tapi kebodohan dan kedunguan akibat bebalnya negara ini untuk bertanggung jawab sehingga telah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB, dan sampai harus, tadi saya mendorong sekali Komisi 9, kalau memang gak ada tindakan 4 bulan dicuekin loh. Kekuasaan politik legislatif yang diatur oleh konstitusi dicuekin sama pemerintah selama 4 bulan. Hasil rapat itu setara dengan undang-undang levelnya. Makanya ketika dia tidak dilaksanakan, DPR bisa mengajukan hak interpelasi yang dulu sempat ingin diajukan untuk mengganti Menteri Kesehatan yang gagal menangani COVID. Kami dorong, kalau memang terus bebal pemerintah, langsungkan interpelasi itu, segerakan interpelasi itu. Kalau Menkes dan BPOM tidak segera diganti dan pemerintah tidak segera bertanggung jawab, itu indikator kejadian luar biasa, ya. Tadi fakta lapangannya sudah, kebijakannya bobrok, penanganannya luar biasa hancur lebur, sikap pemerintahnya juga tidak peduli, dan bahkan kita lihat nanti ya, tanggal berapa sidang tadi kata Bu Neti? Minggu depan. Apakah wajah BPOM wajah negara yang menerima pajak dan harusnya bertanggung jawab, atau dia bermain sirkus lagi dengan menggunakan topeng Pinocchio dan terus mengatakan kebohongan demi kebohongan. Kita uji itu dan kita catat seluruh kebohongannya. Sudah sepatutnya ini menjadi kejadian yang luar biasa, gitu teman-teman. Pertanggungjawaban negara itu sesuai dengan presentasinya Pak Gufron dari Imparsial, calon ketua Ombudsman RI. Ini pertanggungjawaban negara berbasis hak atas kesehatan dan turunannya terkait dengan layanan kesehatan, pengobatan, fasilitas kesehatan, dan yang lainnya. BPJS itu rakyat yang bayar, jadi bukan negara. Pertanggungjawaban itu sifatnya konstitusional dan masuk dalam lingkup negara. Sedangkan santunan itu kerohiman, bicara perasaan